Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Annie yang duduk sendirian sambil menikmati minuman di tepi kolam renang. Annie adalah istri dari seorang pengacara sukses bernama Albert. Selama beberapa tahun membangun rumah tangga, mereka belum juga dikaruniai anak. Hal ini semakin diperparah dengan kesibukan Albert yang selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan ditemani sekretarisnya yaitu Christy. Kehidupan pernikahan mereka semakin tegang ketika Annie mulai mencurigai adanya hubungan gelap antara Albert dan Christy. Setiap malam ketika Albert pulang dalam keadaan yang sama, kecurigaan Annie semakin menguat. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kedekatan suaminya yang seolah selalu ada di sisi Albert dalam setiap kesempatan. Pada malam itu, Annie mengetahui bahwa keesokan harinya Albert harus berangkat bersama rekan bisnisnya dan sekretarisnya. Annie pun memutuskan untuk bertindak tanpa pikir panjang. Ia diam-diam memesan tiket pesawat dan terbang ke Bali. Ia berniat untuk memastikan kecurigaannya terhadap suaminya. Setibanya di Bali, Annie segera memulai pencariannya. Ia menjelajahi hotel-hotel dan lokasi-lokasi yang mungkin dikunjungi oleh Albert. Namun, meskipun telah mencari di beberapa tempat, Annie tidak berhasil menemukan jejak suaminya. Tanpa disengaja, Annie bertemu dengan seorang pria bernama Elmer yang ternyata berasal dari negaranya juga. Meskipun baru pertama kali bertemu, Annie pun merasa nyaman bersama Elmer. Dalam percakapan mereka, Annie menceritakan masalah rumah tangganya, termasuk kecurigaannya terhadap perselingkuhan suaminya. Yung kabit ng sekretary. So wala pang confirmation? Mendengar kisah Annie, Elmer pun menawarkan diri untuk membantu mencari informasi tentang dugaan perselingkuhan Albert. Elmer pun menunjukkan simpati dan perhatian yang membuat Annie merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya, mereka pun menjalani sebuah hubungan, hingga akhirnya terjadi permainan futsal di antara mereka. Esok harinya, setelah menelusuri beberapa informasi, Elmer mendatangi Annie untuk menyerahkan sebuah foto. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa Albert hanya mengikuti rapat bisnis selama di Bali dan tidak ada tanda-tanda dia berselingkuh. Annie pun merasa penyesalan mendalam karena telah salah sangka terhadap Albert. Ia sadar bahwa dirinya pun tidak lebih baik mengingat ia sempat bermain futsal dengan Elmer selama di Bali. Puntahan natin yung mga cultural places dito sa Bali. Meski berat hati dan merasa bersalah kepada suaminya, Annie tidak bisa menolak ajakan Elmer untuk menjelajahi Bali sebelum ia terbang ke Filipina. Mereka memutuskan untuk mengisi malam terakhir mereka dengan bermain futsal sebagai simbol perpisahan. Pada saat yang sama, Albert tampak menghabiskan waktu bersama Christy, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sedang menikmati bulan madu. Ternyata dugaan perselingkuhan itu memang nyata cuy. Namun entah kenapa Elmer memberikan informasi yang salah. Setelah kembali ke Filipina, Albert disambut dengan penuh kasih oleh Annie dan mereka berdua menghabiskan waktu bersama untuk mengobati kerinduannya. Keesokan harinya di kantor, Albert bersikap manja kepada Annie dan mengajaknya untuk bermain futsal. Namun Albert tidak tertarik dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama Annie. Mereka tidak menyadari bahwa Elmer sebenarnya adalah sepasang kekasih dengan Christy yang telah merancang sebuah rencana untuk merusak pernikahan Annie dan Albert. Elmer yang terlibat hutang merencanakan untuk mengambil posisi Annie dan memanfaatkan kekayaan Albert untuk melunasi hutangnya. Namun rencana ini mulai goyah ketika Elmer yang seharusnya membantu Christy malah terpikat oleh Annie. Sejak pertemuan mereka di Bali, ketulusan cinta Elmer membuatnya tidak tega merusak hidup Annie. Ia memutuskan untuk merahasiakan perselingkuhan Albert setiap kali melihat Annie. Elmer pun merasa semakin sulit untuk melanjutkan rencana jahatnya. Ia mulai meragukan niatnya dan merasa bersalah setiap kali harus berbohong kepada Annie. Cinta tulus Elmer kepada Annie membuatnya merasa bahwa ia harus melindunginya dari kenyataan pahit mengenai perselingkuhan Albert.
Sementara itu, Christy yang tidak mengetahui perubahan perasaan Elmer tetap berusaha menjalankan rencananya. Ia tidak menyadari bahwa Elmer semakin menjauh dari rencana mereka dan lebih memilih untuk menjaga Annie daripada menghancurkan hidupnya. Ketika rencana mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan, Christy menjadi marah dan frustasi. Dengan berat hati, ia pun mengakui tentang rencana awal mereka untuk memanfaatkan kekayaan Albert dan bagaimana ia telah berbohong serta menyembunyikan kebenaran. Tangin na naman, Elmer! Tangin na naman, Elmer! Elmer menceritakan bahwa perasaan terhadap Annie telah berubah sejak pertama kali mereka bertemu di Bali. Ia menjelaskan bahwa ketulusan dan kebaikan hati Annie membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa melanjutkan rencana jahatnya itu. Elmer pun dengan tulus menyatakan penyesalannya atas semua yang telah terjadi dan mengakui bahwa ia mencintai Annie dengan sepenuh hati. Lumayas ka sa harap ko. Beberapa hari kemudian, Elmer menerima pesan mendesak dari Annie yang meminta bantuannya. Tanpa pertanyaan alasannya, Elmer pun langsung menuju ke rumah Annie yang telah menunggunya untuk bermain futsal bareng. Setelah menghabiskan waktu bersama Annie, Elmer kemudian harus menghadapi permainan yang sama dengan Christy. Meskipun Christy berselingkuh dengan Albert, Christy merasa lebih dihargai dan nyaman bersama Elmer yang telah membantunya mengatasi trauma masa lalu akibat peristiwa yang pernah terjadi saat remaja. Mamatter ang katotohanan lalo na't mahirap ka. Beberapa hari kemudian, Christy pergi menemui Albert di rumahnya. Namun, bukan Albert yang ia temui, melainkan Annie dengan penampilan yang sangat berbeda. Di sini, Annie telah mengubah penampilannya setelah mengetahui perselingkuhan Christy dengan suaminya. Pinupunit. Pakulay ka pa ng buhok, mukha namang big. Keesokan harinya saat di kantor, Christy bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mengajak Albert yang sedang sibuk bekerja untuk bermain futsal. Namun ajakan itu ditolak oleh Albert yang menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Humanap siya ng lalaking kakamot ng kate niya. You're learning to be a good liar. Good job. Setelah mendengar cerita buruk tentang Annie yang juga telah berselingkuh, Christy merasa terpukul ketika pulang ke rumah dan menemukan dirinya dalam keputusasaan. Dengan mengantongi sebuah pisau di tangannya, ia menuju kediaman Albert dan Annie. Dan setibanya di sana dalam keputusasaannya, Christy justru mengakhiri hidupnya sendiri. Ilahad ang bersyon ng katotohanan niya. Pesan dari film ini adalah hubungan yang sehat memerlukan komitmen dari kedua belah pihak. Bahkan ketika menghadapi tantangan, menyeimbangkan emosi dan logika adalah kunci untuk membuat keputusan yang benar. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa komen dan klik tombol like dan subscribe-nya. Bye-bye.